Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Suci Ramadhani Nasution, Selvia Dwi Wahyuni, Nelca Efri Moviani, Lega Cynthia, dan Fitri Berliani. Di sini kami akan membahas mengenai uji regresi linier sederhana. Yang pertama, pengertian dari regresi linier sederhana. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibat Y. Adapun syarat-syarat uji regresi linier sederhana yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, data berskala interval atau rasio. Yang ketiga, data numerik. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi. Yang kelima, tidak terjadi hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang keenam, kedua variabel dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas sedangkan yang lainnya variabel terikat. Adapun persamaan regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan Y merupakan variabel terikat. A parameter intercept, yang B parameter koefisien regresi variabel bebas, yang X variabel bebas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah menganalisis kasus yang diambil, yaitu melihat apakah terdapat hubungan antara rata-rata suhu ruangan terhadap kejadian jumlah cacat pada produk di pabrik Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Langsung saja kita ke aplikasi SPS. Nah, ini adalah data yang akan diuji. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menguji kenormalitasan data atau melihat apakah data berdiskripsi normal atau tidak, yaitu dengan cara klik analyze, deskriptif statistik, kemudian klik explore, maka akan muncul data seperti ini. Kemudian pindahkan kedua variabel ke kolom dependent list, kemudian klik plots. Maka akan muncul tampilan seperti ini, klik steam, edit, kemudian centang lagi normality plots, kemudian continue, dan oke. Maka akan muncul output-nya. Seperti ini. Dan tabel yang akan disajikan nanti adalah tabel test of normality. Dan kita dapat melihat datanya normal atau tidak dari nilai sig-nya. Dari nilai sig dapat dilihat bahwa P value dari rata-rata suhu ruangan adalah 0,198, di mana berarti data normal. Dan kemudian untuk variabel cacat, nilai P value-nya 0,52 dan datanya juga normal karena lebih besar daripada nilai alfa atau 0,05. Selanjutnya, kita akan menganalisis datanya menggunakan uji regresi linier sederhana, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian klik regresi, kemudian pilih linear, maka akan muncul menu seperti ini. Pada bagian kolom dependen, pindahkan variabel jumlah cacat untuk variabel rata-rata suhu ruangan, pindahkan ke kolom independen. Kemudian klik save. Kemudian oke.
maka akan muncul outputnya seperti ini. Nanti tabel yang akan disajikan adalah tabel model summary, kemudian tabel ANOVA, dan tabel coefficient. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, maka akan didapatkan outputnya tadi di bagian tabel model summary. Di sini kita dapat melihat apakah atau seberapa kuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian untuk tabel ANOVA, ini untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak hubungan di antara variabel dependen dan independen. Kemudian pada tabel coefficient, di sini kita dapat menjadikan tabel tersebut untuk persamaan linearnya, di mana persamaan linearnya adalah Y sama dengan minus 24,381 ditambah 1,450X. Ini adalah tabel penyajian dan interpretasinya, terdiri dari variabel, kemudian korelasi atau R, kemudian ada persamaan dan ada nilai P-value-nya. Interpretasinya adalah yang pertama, korelasi hubungan antara rata-rata suhu ruangan terhadap jumlah cacat sangat kuat, di mana diperoleh nilai korelasi atau R-nya adalah 0,9555. Kemudian interpretasi yang kedua adalah nilai koefisien dengan determinan 0,913 memiliki arti bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh dapat menerangkan 91,3% variasi jumlah cacat produk. Kemudian yang ketiga, konstanta minus 24,381 yang berartikan konsisten variabel jumlah cacat sebesar minus 24,381. Yang keempat, koefisien regresi X sebesar 1,450 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% suhu ruangan, maka nilai jumlah cacat pada produk bertambah sebesar 1,450. Koefisien variabel X terhadap Y adalah positif. Yang kelima adalah P-value suhu ruangan 0,00 lebih kecil daripada nilai alfa atau 0,05, maka HO ditolak, di mana terdapatnya atau ada hubungan antara rata-rata suhu ruangan terhadap jumlah cacat produk. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.